Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya di rumah-rumah sekalipun kita beribadah, kita di tempat yang berbeda, tapi hadirat Tuhan, apa yang kami rasakan di sini juga saudara rasakan di rumah masing-masing. Asalkan kita ikut berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Mari siapkan hati saudara, kita satukan hati kita untuk berdoa. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh kembali dalam ibadah online di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan tidak mengurangi berkat Tuhan yang Kau siapkan untuk memberkati, menjamah, memulihkan umat-Mu. Hadirat Tuhan ada di mana-mana tempat di mana nama-Mu ditinggikan. Dan biar Tuhan dalam ibadah hari ini setiap umat-Mu, waktu kami memuji menyembah Tuhan, waktu kami mendengarkan firman Tuhan, jamahan-Mu terjadi atas setiap kami. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami untuk boleh mengikuti acara ibadah online ini dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari nyanyikan sekali lagi. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak mengerti, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Katakan sekali lagi. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Angkat suaramu, saudara mau menyembah dalam roh, mau bermazmur, mau menaikkan doa. Mari kita menyembah Dia bersama-sama. Oh Rama Shandara Labata Kaya Ralaba Laba Inarana Maya Ralamaya Sande. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu. Biar kami persembahkan
yang berkenan kepadamu dengan hati yang tulus, ya Bapa. Ora pashandara la bala 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 bala. Inara bayara bayara la bala 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 bala. Thank you Jesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ora pashandara la bala bala bala. Biarlah setiap kami punya kerinduan yang sama untuk selalu menyenangkan-Mu. Melalui penyembahan kami persembahkan hidup kami. Melalui nyanyian kami, biarlah itu memuliakan Tuhan selalu. Ini doa kerinduan kami Tuhan. Biar kami selalu menyenangkan hati-Mu. Hari ini Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu di rumah-rumah. Jamah hati kami. Kami mau buka hati kami untuk Engkau berbicara, berfirman kepada kami. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau minggu lalu kami boleh merayakan Paskah, biar kami terus mengingat akan karya penebusan, akan penyelamatan yang Tuhan berikan, pembebasan yang Tuhan kerjakan. Kami dipindahkan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih. Meteraikan pesan firman oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan, amin. Saudara dikasih Tuhan, kita baru saja merayakan Paskah. Kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saudara, dikatakan di Alkitab sesudah Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya lebih daripada 500 orang. Ya, dalam berbagai event. Dikatakan supaya membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup. Dan demikianlah Yesus hidup dan menyatakan dirinya. Saya percaya hari-hari ini Tuhan tuh sedang menyatakan diri kepada kita semua. Saudara, apa yang seharusnya kita lakukan dalam masa-masa yang demikian? Saudara dikasih Tuhan, Paskah dalam perjanjian lama itu disebut dengan istilah Passover, di mana bangsa Israel itu diluputkan Tuhan dari kebinasaan. Ya, pada malam terakhir sebelum mereka keluar dari Mesir, maka itulah yang terakhir Tuhan tuh membunuh anak-anak sulung dari setiap manusia maupun hewan dari orang Mesir. Sedangkan untuk bangsa Israel sendiri, Tuhan meluputkan mereka dengan cara apa? Ya, bangsa Israel tuh pada malam itu mereka bersama-sama, mereka menyembelih anak lembu yang terbaik, lalu kemudian mengoleskan darah di palang pintu rumah mereka, sehingga mereka tuh diluputkan dari kebinasaan. Passover, mereka tuh diluputkan, mereka diselamatkan, mereka ditebus. Kemudian bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka dibebaskan dari perbudakan. Kata gereja dalam perjanjian baru itu dipakai kata eklesia. Eklesia artinya apa? Umat yang dibawa keluar, dipindahkan keluar. Tuhan Yesus menebus kita di kayu salib. Supaya dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, supaya kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib.
Sama seperti bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir untuk mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara dikasih Tuhan, kali ini saya mau ajak merenungkan apa yang terjadi setelah mereka itu dibebaskan, dipindahkan keluar. Apa sebetulnya tujuannya Tuhan? Saya kembali ke peringatan bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Pada waktu Musa dipakai Tuhan untuk berbicara kepada Fir'aun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Musa selalu berkata berulang kali pesan Tuhan kepada Raja Fir'aun, dikatakan, "Let my people go." Biarkan umatku pergi. Let my people go. Supaya apa? So that they will worship. Biarkan umatku pergi, dalam terjemahan Indonesia, untuk beribadah kepada Allahnya di padang gurun. Saudara dikasih Tuhan, tujuan Tuhan untuk membebaskan kita, menarik keluar, adalah supaya kita bisa menyembah kepada Tuhan. So, saya akan bacakan dari Keluaran 13 ayat yang ke-8. Ini setelah mereka keluar, maka Tuhan memberikan peringatan untuk Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Dikatakan demikian, Keluaran 13 ayat yang ke-8. "Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anak-anakmu laki-laki untuk keturunan kemudian. Ibadah ini, worship ini, adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir." Saudara dikasih Tuhan, mereka dibawa keluar dari Mesir supaya apa? Bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat akan perbuatan Tuhan yang telah menebus mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, kita menyembah Tuhan itu karena mengingat keselamatan yang Tuhan berikan. Kita menyembah Tuhan karena kita ingat perbuatan Tuhan yang menebus kita. Dia mati di kayu salib. Bangsa Israel menyembah Tuhan pada waktu itu karena mengingat perbuatan Tuhan yang menebus mereka, membawa mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan. Demikian pun kita sekarang, kita ditebus, dibawa keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, supaya kita menyembah Tuhan. Ingat kasih dan kebaikan Tuhan yang menyelamatkan kita, maka Tuhan itu layak untuk disembah. Mari katakan bersama-sama melalui nyanyian ini. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I forget His love? And how could I forget His mercy? He's satisfied. He's satisfied. He satisfied my desire. Great is the measure of our Father's love. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Saya ajak kita katakan sekali lagi. Besar kasih Allah pada kita. Saudara dikasih Tuhan, kita ditebus, kita dipindahkan dari gelap kepada terang, supaya kita bisa beribadah, kita bisa menyembah Tuhan. Demikian juga ketika bangsa Israel dipindahkan keluar dari Mesir, dari perbudakan, mereka dibawa ke tanah perjanjian Tuhan supaya mereka bisa beribadah, bisa menyembah Tuhan. Tentunya iblis tidak akan dengan mudah melepaskan seseorang bisa kemudian ikut Tuhan sungguh-sungguh. Pasti dia akan mencoba dengan segala cara supaya kita tidak beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat satu pelajaran yang menarik. Ketika Musa
tawar-menawar dengan Firaun. Ketika terjadi beberapa kali tulah, Firaun masih mengeraskan hatinya. Sampai akhirnya ketika kesusahan mulai dialami, Firaun mulai, ya oke. Dia berikan kesempatan untuk bangsa Israel, ya udah kamu boleh pergi. Tapi perhatikan, ada tawar-menawar. Dan demikianlah banyak orang Kristen percaya Tuhan Yesus. Sudah menebus dia, menjadikan ciptaan baru. Tapi untuk worship, untuk ibadah sama Tuhan, dia akan selalu berusaha dihambat oleh iblis supaya dia tidak sungguh-sungguh. Nah, mari perhatikan. Yang pertama, tawaran pertama daripada Firaun kepada Musa seperti apa. Keluaran 8 ayat 25. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Tawaran pertama begini, kamu boleh worship, kamu boleh ibadah, tapi di Mesir aja. Kamu gak usah pergi jauh, di Mesir. Dengan kata lain begini, kamu boleh ibadah, kamu boleh jadi orang Kristen, kamu boleh ke sana, kamu boleh ke gereja, ya. Tapi hidupmu masih tetap seperti di Mesir. Kamu gak apa-apa kok, gak apa-apa kamu hidup dalam dosa, kehidupanmu seperti dalam perbudakan Mesir, kamu tetap aja di sini. Kalau mau ibadah sama Tuhan silahkan. Saudara, ini tawaran pertama. Banyak orang Kristen yang demikian. Merasa hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan, it's fine. Gak apa-apa kok. Selama yang penting kan kamu percaya Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kamu. Saudara dikasih Tuhan, hati-hati. Ini adalah tipu muslihat iblis. Firaun menawarkan demikian kepada Musa. Ayo bangsa Israel, boleh beribadah. Tapi di sini aja, di Mesir. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya yang Tuhan mau tidak demikian. Saudara dikasih Tuhan, hati-hati terhadap tipu muslihat iblis yang berkata, kamu gak apa-apa ibadah, tapi hidupmu sama seperti Mesir. Kamu hidup dalam dosa, it's fine. No, that's not fine. Karena itu Musa menolak. Tulah datang lagi. Sampai akhirnya tawaran kedua. Keluaran 8 ayat 28. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Tawaran kedua gini, kamu boleh pergi beribadah kepada Tuhan, kamu boleh worship Tuhan, tapi jangan terlalu jauh. Apa artinya? Saudara dan saya, kita sudah ditebus, kita percaya Yesus sudah mati buat kita, menebus kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menyembah. Tapi ada tapinya, ini tawaran iblis. Boleh kamu ibadah, tapi jangan terlalu jauh. Gak usah sungguh-sungguh lah. Jadi orang Kristen tuh gak usah sungguh-sungguh. Kita masih sometimes ya bisa kompromi. Aktif, boleh lakukan aktivitas. Tapi jangan terlalu jauh lah. Not too deep lah, jangan terlalu dalam lah ikut Tuhannya. Udah jadi orang Kristen biasa-biasa aja. Sudah dikasih Tuhan. Apakah itu kehendak Tuhan? No. Musa menolak tawaran Firaun. Tidak. Demikian pun saudara dan saya. Tuhan gak mau kita worship dari jauh, enggak. Tuhan mau bawa kita menyembah Dia lebih dekat, lebih sungguh-sungguh. Dan saya rindu saudara juga jadi orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, Kau Allah mulia, agung dan besar, layak dipuji, ditinggikan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Mari nyanyikan bersama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, Kau Allah mulia, agung dan besar,
layak dipuji, ditinggikan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Saudara dikasih Tuhan, yang ketiga, apa yang Firaun tawarkan kepada Musa? Dalam Keluaran 10 ayat yang ke-11, Firaun menawar dan berkata, kamu boleh ibadah tapi jangan ajak keluargamu, istri, anak-anak gak usah, kamu aja. Saudara, ini hal yang ketiga yang sering kali dikatakan, kamu boleh, kamu worship, kamu ibadah, kamu melayani Tuhan, tapi keluargamu gak usah ajak keluargamu. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan berkata kalau kamu satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Itu harus jadi iman kita. Kalau saudara mungkin satu-satunya orang Kristen dalam lingkungan keluargamu, jangan biarkan itu terjadi. Biar seluruh keluargamu beribadah kepada Tuhan. Biar seluruh keluargamu mengenal Tuhan Yesus dan memuji menyembah Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Yang keempat, apa tawaran daripada Firaun? Firaun berkata kepada Musa dalam Keluaran 10 ayat yang ke-24. Dia berkata begini, lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Saudara dikasih Tuhan, tawaran yang keempat adalah kita boleh beribadah, tapi jangan bawa korban. Kamu boleh ikut Tuhan, tapi kalau kamu gak usah mempersembahkan sesuatu, hartamu gak usah. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang Kristen, dia beribadah kepada Tuhan. Di satu sisi dia mengharapkan berkat Tuhan, tapi dia tidak pernah membawa korban kepada Tuhan. Ini salah satu strategi iblis untuk penyembahan kita gak berkenan. Sehingga Musa menolak, Musa bilang tidak. Let my people go. Kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Jadi gak mungkin kami datang pergi, kami tidak membawa kambing domba, lembu sapi untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Itu memang perjanjian lama dulu. Tapi di zaman ini, saudara dan saya, Tuhan Yesus menebus kita, membawa kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib supaya kita bisa menyembah Tuhan. Dan penyembahan kita adalah penyembahan seutuhnya. Hari-hari ini di tengah situasi yang kita sedang hadapi, maka saudara dikasih Tuhan, sebagai bagian dari ibadah kita, kita juga menolong mereka yang berkesusahan. Kalau saudara yang berlebih, saudara yang diberkati, mari ikut menabur bersama-sama. Apa yang kita lakukan di gereja saat ini, kita menolong mereka yang kesusahan. Kita juga menyediakan masker buat banyak orang. Kita sedapat yang kita peroleh baju APD, kita bisa kirimkan ke rumah sakit, ke tempat yang memerlukan. Karena itu barang yang diperlukan terus secara rutin. Saudara, kami juga menggerakkan bersama-sama dengan KUL untuk menolong mereka yang susah. Memberi makan mereka yang memerlukan, ya, bekerja sama dengan BPH. Kita juga membagikan makanan untuk orang-orang di jalan. Tapi sudah dikasih Tuhan, saya mendengar juga ada banyak jemaat yang berkekurangan karena kehilangan kegiatan pekerjaan yang bisa menghasilkan uang hari-hari ini. Banyak yang susah. Karena itu dari KUL kami menggerakkan untuk kita menyediakan sembako bagi umat Tuhan mereka memerlukan. Saudara, pada kesempatan hari ini waktu saudara dengarkan firman, percayalah, apa yang kita bawa kepada Tuhan itu ibadah kita. Waktu kita menolong orang lain, itu sebagai korban. Mungkin buat kita itu korban. Saudara, ada orang yang beri dari kelebihan yang gak berasa korban. Tapi saudara, mungkin ada sebagian kita yang kita ya cukup, tapi gak juga berkelebihan. Tapi saudara tahu, saya mau memberikan ini untuk menolong mereka yang lebih sulit, lebih susah. Saudara dikasih Tuhan, setiap minggu
Kami rindu bisa membagikan sembako, paling tidak membuat banyak umat Tuhan bisa bertahan di minggu itu. Kalau sudah digerakkan, hubungi gembala kul saudara atau gembala cabang di mana saudara bernaung. Saya mau dipakai jadi berkat. Ayo kita bersama-sama sebagai keluarga Tuhan saling bertolong-tolongan. Dengan demikian kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Ibadah kita, Tuhan mau supaya kita menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Jangan hidup lagi dalam perbudakan dosa. Jangan mau kena tipu muslihat iblis. Seolah-olah kamu boleh nyembah Tuhan, tapi hidupmu ya gak karu-karuan, gak apa-apa, kompromi gak apa-apa, gak usah sungguh-sungguh. Itu semua tipu muslihat iblis. Atau juga kita beribadah, tapi mungkin kita aja keluarga gak usah. Saudara, itu juga tipu muslihat iblis. Sebab yang Tuhan mau, seisi keluargamu diselamatkan. Dan yang terakhir, pemberian kita, persembahan kita ke rumah Tuhan, dan juga menolong sesama. Itulah korban yang menyenangkan hatinya Tuhan. Itulah ibadah yang lengkap yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari saya ajak kita buka kedua tangan kita. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu. Kami menyadari arti daripada pengorbanan Kristus untuk menebus kami. Membawa kami keluar dari kegelapan kepada terang. Supaya kami boleh beribadah. Kami boleh menyembah kepadamu. Dan biarlah Tuhan kami menyadari penyembahan yang Tuhan kehendaki. Supaya kami tidak kena tipu muslihat iblis. Tuhan mau supaya setiap kami beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami makin intim dengan Tuhan hari-hari ini. Dan bukan hanya kami, tapi seluruh keluarga kami. Bapa, hamba berdoa untuk umat-Mu di rumah-rumah. Jamah mereka satu persatu. Bangkitkan Tuhan roh-Mu dalam kami. Supaya setiap kami lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hari-hari ini di tengah goncangan yang terjadi, biarlah justru membawa kami makin intim dengan Tuhan. Bawa kami semakin dekat dengan Engkau. Kalau ada yang lemah, hamba berdoa, kuatkan mereka. Kalau ada yang sakit, sembuhkan. Tuhan, hamba berdoa secara khusus buat semua pengerja dan jemaat umat Tuhan dalam keluarga rohani kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, semua diluputkan dari COVID-19 semuanya. Dari orang-orang tua sampai anak-anak menyusu, tangan-Mu menjaga. Tutup bungkus umat-Mu dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang hamba berdoa untuk setiap umat-Mu. Engkau menjamah hati mereka, menggerakkan mereka. Mereka yang berkelebihan, menolong mereka yang berkekurangan. Mereka mengalami kesusahan hari-hari ini. Mereka menerima pertolongan dari Tuhan. Banyak umat-Mu yang berseru-seru kepadamu. Kami berdoa Tuhan, bukakan tingkap langit untuk mencurahkan berkat. Sehingga tidak ada satupun umat-Mu yang kekurangan. Mereka diberkati, dicukupkan dalam segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikanlah kami sesuai dengan firman-Mu. Umat yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Umat yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari bersama-sama katakan, amin.
Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, biar kita tidak datang dengan tangan yang hampa. Sekalipun kita ibadah di rumah-rumah, saudara bisa melihat sesuai dengan cabang di mana saudara digembalakan, ada nomor-nomor rekening di mana saudara bisa transfer, saudara bisa memberikan persembahan syukur saudara, dan orang yang menabur pasti diberkati Tuhan. Dan seperti saya sampaikan dalam pesan firman Tuhan tadi, saudara yang diberkati, saudara mau ambil bagian dalam pelayanan ini, saudara hubungi Kul. Kul di mana saudara ada, atau kalau saudara mungkin tidak familiar dengan Kul saudara bisa langsung kepada gembala saudara atau sekretariat gereja yang saudara kenal. Saudara katakan, saya mau ambil bagian. Saya percaya orang yang menabur pasti diberkati Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Katakan bersama-sama. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu, oh Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari umat yang mengasihi Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah, yaitu berkat dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang kasih-Nya nyata bagi kita, telah menebus dan menyelamatkan kita. Dan di dalam persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan sudah datang untuk kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.